Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 10D yang akan memaparkan materi persentil. Berikut nama anggota kelompok 6: Siva Novianti, Rismanda Rangkuti, Chelsea Abigail Andrea Baole, Muhammad Fajar Prasetyo. Yang pertama, peserta didik dapat memahami bahwa persentil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 100 bagian yang sama. Kedua, peserta didik dapat memahami bahwa persentil digunakan untuk menentukan posisi relatif suatu nilai dalam suatu distribusi data. Ketiga, peserta didik dapat menggunakan persentil untuk menganalisis data dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Keempat, peserta didik dapat memahami dan menerapkan berbagai konsep ukuran letak dan ukuran penyebaran data untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir adalah untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, mari kita simak videonya. Persentil itu apa ya? Persentil adalah nilai membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Nah, persentil merupakan nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Selain itu, persentil memiliki 99 bagian, dimulai dari persentil 1 sampai dengan persentil 99. Untuk menentukan nilai-nilai persentil tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu data yang belum dikelompokkan atau data tunggal dan data yang sudah dikelompokkan atau data kelompok. Rumus A. Persentil data tunggal. Untuk menentukan nilai persentil yang belum dikelompokkan, memiliki beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, menyusun data dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang kedua, menentukan letak persentil yang diminta dengan menggunakan rumus Pi sama dengan I buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 100 dengan keterangannya Pi itu sama dengan persentil yang diminta, N itu jumlah data, itu urutan persentil. B. Persentil data kelompok. Persentil data kelompok adalah cara untuk membagi data kelompok menjadi 100 bagian yang sama dan dapat digunakan untuk menganalisis data. Mencari persentil dalam bentuk data kelompok terlebih dahulu dengan adanya tabel distribusi frekuensi. Untuk mencari persentil data kelompok, haruslah dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu untuk mempermudah perhitungannya. Nah, langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi yaitu yang pertama menyusun data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua menghitung rentang atau range. Yang ketiga jumlah kelas. Nah, yang keempat panjang kelas intervalnya. Rumusnya Pi sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N dikurang FK per FI dikali P. Nah, keterangannya, I itu bilangan bulat yang kurang dari 100, misalnya 1 sampai 99. TB itu tepi bawah kelas persentil. N itu jumlah seluruh frekuensi. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. F itu frekuensi kelas persentil. P itu panjang kelas interval. Selanjutnya adalah contoh soal A, soal data tunggal. Nilai ulangan bahasa Indonesia dari 10 siswa adalah sebagai berikut: 65, 70, 60, 80, 75, 90, 85, 95, 78, dan 88. Tentukan persentil ke-30. Penyesuaian adalah sebagai berikut. Pertama, cari diketahui. 1. Data 65, 70, 60, 80, 75, 90, 85, 95, 78, 88. 2. Jumlah data atau N yang adalah 10. Dan yang ketiga, persentil yang dicari adalah P30. Ditanya P30. Dijawab, pertama, urutkan data dari terkecil hingga terbesar. 60, 65, 70, 75, 78, 80, 85, 88, 90, dan 95. Lalu tentukan letak P30 atau L30 dengan rumus LP sama dengan P per 100 dikali N tambah 1. Lalu masukkan angka L30 sama dengan di dalam kurung 30 per 100
tutup kurung, dikali buka kurung 10 tambah 1 tutup kurung sama dengan 3,3. Lalu selanjutnya, karena L30 bukan bilangan bulat, maka P30 dihitung dengan interpolarasi linear. Nilai data ketiga yaitu 70, nilai data keempat yaitu 75, P30 sama dengan 70 tambah 0,3 dikali di dalam kurung 75 dikurang 70 tutup kurung sama dengan 71,5. Lalu kesimpulannya adalah persentil ke-30 dari data tersebut adalah 71,5. Dan ini berarti 30% siswa memperoleh nilai ulangan bahasa Indonesia di bawah atau sama dengan 71,5. Contoh soal selanjutnya, soal data kelompok. Berikut adalah data tinggi badan dalam sentimeter dari 50 siswa, yang mana data dapat dibaca di dalam tabel. Tentukan persentil ke-60 atau P60. Penyelesaian, pertama kita mencari diketahui. Pertama, tabel didistribusi frekuensi tertinggi badan siswa. Kedua, jumlah data atau N yang mana adalah 50. Ketiga, persentil yang dicari adalah P60. Ditanya nilai P60. Dijawab 1. Tentukan letak P60 atau letak 60 dengan rumus LP sama dengan dalam kurung P per 100 tutup kurung dikali N. Masukkan angka L60 sama dengan dalam kurung 60 per 100 tutup kurung dikali 50 sama dengan 30. Yang kedua, tentukan kelas persentil ke-60. Frekuensi kumulatif 5, 17, 35, 45, dan 50. Letak ke-30 berada di kelas interval ketiga yaitu 160 sampai 164. Ketiga, hitung P60 dengan rumus PP sama dengan tepi bawah kelas persentil ditambah dalam kurung LP kurang FKUM tutup kurung per frekuensi kelas persentil dikali bilangan bulat kurang dari 100. Tepi bawah luas persentil sama dengan 159,5. FKUM sama dengan 17. Frekuensi sama dengan 18. Bilangan bulat kurang dari 100 sama dengan 5. P60 sama dengan 159,5 ditambah di dalam kurung lagi 30 kurang 17 tutup kurung per 18 tutup kurung dikali 5 sama dengan 163,11. Jadi kesimpulannya, persentil ke-60 dari data tersebut adalah 163,11 cm. Ini berarti 60% siswa memiliki tinggi badan di bawah atau sama dengan 163,11 cm. Selanjutnya yaitu soal analisa mengenai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir menurut provinsi tahun 2024. Untuk soal yang pertama, tentukan nilai persentil ke-25, ke-50, dan ke-75 dari data persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan. Nah, untuk soal yang kedua, berdasarkan hasil persentil yang diperoleh, klasifikasikan provinsi-provinsi ke dalam 3 kategori berikut. Yang pertama, kelompok rendah, provinsi dengan persentase di bawah persentil ke-25. Yang kedua, kelompok sedang, provinsi dengan persentase di antara persentil ke-25 dan persentil ke-75. Yang terakhir yaitu kelompok tinggi, provinsi dengan persentase di atas persentil ke-75. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, urutkan terlebih dahulu data dari nilai terkecil ke yang terbesar. Kemudian gunakan rumus persentil seperti yang ada di dalam video, di mana K adalah persentil yang dicari dan N adalah jumlah data. Jika posisi PK bukan bilangan bulat, lakukan interpolasi. Lanjut ke jawabannya. Tulis data persentase dari 10 provinsi yaitu 5,3%, 7,8%, 6,2%, 4,1%, 8,5%, 6,9%, 7,1%, 5,8%, 9,0%, dan 4,7%. Lalu urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. 4,1%,
4,7%, 5,3%, 5,8%, 6,2%, 6,9%, 7,1%, 7,8%, 8,5%, dan 9,0%. Setelah itu mencari persentil ke-25. Persentil 1 sama dengan 25/100 dikali N ditambah 1 sama dengan 0,25 dikali 11 sama dengan 2,75. Selanjutnya, 2,75 terletak di antara data kedua 4,7% dan data ketiga 5,3%. Lalu, interpolasikan. Persentil 1 sama dengan 4,7 ditambah 0,75 dikali 5,3 dikurang 4,7 sama dengan 5,15%. Kemudian mencari persentil ke-50 menggunakan median. Median sama dengan data ke-5,5 yaitu antara data ke-5 6,2% dan ke-6 6,9%. Median sama dengan 6,2 ditambah 0,5 dikali 6,9 dikurang 6,2 sama dengan 6,55%. Yang terakhir mencari persentil ke-75. Persentil 3 sama dengan 75/100 dikali N ditambah 1 sama dengan 0,75 dikali 11 sama dengan 8,25. Posisi 8,25 terletak di antara data ke-8, 7,8% dan data ke-9, 8,5%. Lalu interpolasikan. Persentil 3 sama dengan 7,8 ditambah 0,25 dikali 8,5 dikurang 7,8 sama dengan 7,975%. Sekian dari kami. Terima kasih.